innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqitani minad dunya. Sungguhnya hamba Allah yang beriman apabila dia hendak meninggalkan dunia. Antum bayangna, suatu saat ada orang beriman hendak meninggalkan dunia. Biasanya kan berkumpul, istri, anak-anak, saudara sudah ada di sekeliling kita. Sementara Anda yang hendak terpisah dari dunia, seakan-akan sudah tidak peduli lagi dengan dunia itu. Kan seperti itu. Seakan-akan jiwanya, rohaninya sudah mendekat ke arah sana. Jika Anda itu orang beriman. Sebagaimana telah disinggung di bab sebelumnya, orang beriman kalau meninggal itu kan meninggalkan segala kelelahan dunia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Abu Shalih, Abu Duha Sudi, wanazingati harqa, yang dimaksud wanazingati harqa yang mencabut nyawa dengan cepat, maksudnya adalah al-malaikatu, ya'nuna, maksudnya adalah khina tanazza'a arwah bani Adam, yaitu tatkala malaikat-malaikat itu mencabut nyawa anak keturunan manusia. Peminum man takhudu ruhahu bingunufin, dan ada di antara manusia keturunan anak Adam yang dicabut nyawanya dengan sulit sehingga dipaksa. Kalimatnya seperti itu tafsir. Berarti kalimat wanazingati harqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, maksudnya adalah ada di antara manusia, ada di antara golongan keturunan anak Adam yang dimana dicabut nyawanya oleh malaikat maut itu sulit sehingga dipaksa. Kayak ngapur larane ya, naudzubillahi min dzalik. Sekalipun dulu pernah kita menyinggung di kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi, beliau tatkala membawakan satu bab di dalam kitab beliau, judul babnya itu kan Al-Mautu Kafaratul lil Muslim, kematian kafarat bagi seorang muslim. Kafarat kan artinya muslim yang berdosa, kemudian supaya tidak diazab oleh Allah kelak pada yaumil akhirat, dia disuruh untuk ditebus dengan kafarat dosanya itu. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Imam Malik di kitab Muwatta. Tatkala beliau Imam Malik menjelaskan, tidaklah menimpa seorang muslim entah itu penyakit, entah itu musibah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Kama takhutu syajaratun, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya dari pohonnya yang rindang. Hadis itu. Lantas hadis itu kemudian ada pula hadis yang menyebutkan mayuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah. Lantas hadis-hadis itu dijelaskan. Boleh jadi mungkin seorang mukmin yang berdosa Allah keraskan azabnya, yaitu melalui dengan yaitu sakaratul maut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia kembali kepada Allah, tidak membawa dosa-dosa. Sebagaimana di kitab itu kan dijelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha la ahruju ahadan minad dunya." Sungguhnya aku Allah tidak akan mencabut nyawa seorang manusia jika dia adalah orang yang beriman. Jika dia memiliki dosa-dosa, hatta ufiyahu bisyai'ati faman namidha. Sampai apa kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, yang ia amalkan dulu, aku balas, aku sempurnakan, kata Allah. Melalui diantaranya adalah saqaman fi jasadi, sakit di tubuhnya. Boleh jadi mungkin oleh Allah dosanya langsung dibalas cash di dunia dengan sakit yang ada di dunia. Wa musibatan bi ahlih, atau musibah yang menimpa anaknya, keluarganya. Atau kemudian wa iftaran ala rizkihi, atau kemudian sedikitnya rezekinya di dunia. Atau kemudian yaitu sempitnya jalan hidupnya atau jalan rezekinya. Jika kemudian semuanya itu dibalas, hamba yang beriman itu masih berdosa, tapi kemudian kematiannya tiba, dosanya
masih ada, jadwal kematiannya sudah tiba. Maka kata Allah, syaddadtu alaihi al-mauta, aku akan keraskan, yaitu sakaratul mautnya, yaitu dengan sulit. Tujuannya apa? Supaya dia tidak membawa dosa-dosa. Direct medising ini. Medising kepenak uripe nang dunya, meninggalnya kepenak, matinya untuk rahmat, melbusu ke tanpa hisab. Masya Allah. Ya harapan. Ya. Itu seperti itu. Nah, ada pun kebalikannya. Kebalikannya kan ada di kitab itu dijelaskan. Tapi jika itu adalah orang kafir atau orang yang berdosa, kebaikannya banyak. Boleh jadi kita kan melihat bagaimana kehadiran Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan. Karena kan setiap kebaikan oleh Allah dibalas. Cuma rumusnya, jika kita orang beriman, balasannya di dunia ataupun akhirat. Kalau orang kafir, maka balasannya hanya di dunia saja. Maka kata Allah, inilah ahruju ahadan minad dunya. Sesungguhnya aku Allah tidaklah mengeluarkan manusia dari dunia. Dan jika Allah ingin mengazabnya, dan dia adalah orang kafir, dia memiliki kebaikan yang banyak. Dia memiliki kebaikan yang banyak. Wong kafir konteknya. Maka aku Allah Subhanahu wa taala akan balas kebaikan-kebaikan itu dengan sihatan fi jasadi, sehat di tubuhnya. Mulai sampai ngerasa iri. Kayak wong atau sholat atau ibadah sehat terus ya, masya Allah ya. Ngerasa iri. Memang balasannya seperti itu. Kemudian wasangatan rizkihi, luas rezekinya. Berarti boleh duitnya kepenak. Jago nguli duit apa sampean tengah nanti jam wengi-wengi ora di duit. Itu seperti itu. Gimana nggak perlu iri. Dan berikutnya pula yaitu aman, sejahtera, sentosa keluarganya dan anak-anaknya. Kemudian pula luas pula kehidupannya. Kan sempurna ya. Mulanya kan cokane ngumuni dewek. Kayak wong ora tau ibadah, ora tau sholat, umahe apik, umahe pirang-pirang. Bojone ketone ora tau padu, anake sehat kabeh, pinter-pinter, pangkat kabeh. Sing digumuni mending wawane, gedange dawa-dawa apa daripada gedangnya sampai sing butuh duit kayaknya semuanya paling. Iya ya. Tapi dia yang nggak butuh uang, wah semuanya gue. Udah coba. Iya kan ya, masya Allah. Ini memang itu bagiannya seperti itu. Dan ketika kebaikannya itu masih ada, kalau kebaikannya itu masih ada, jadwal kematiannya tiba. Jadwal matinya tiba, kebaikannya masih ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ringankan untuknya sakaratul mautnya. Tujuannya apa? Supaya dia pulang kembali kepada Allah, tidak membawa pahala sama sekali. Karena wis dibalas di dunia semuanya. Direct medising ini. Sing dibalas nang dunia dosane terus ngesuk orang dosane begitu ya. Masya Allah ini ya, ini rumus. Artinya kalau kita mengarah kepada pengertian al-maut kafaratul lil muslim, kematian itu adalah kafarat penebusan dosa bagi seorang muslim. Suatu saat dengan punya musibah, punya penderitaan, punya kesedihan, punya keluarga yang sakit, atau kemudian segala sesuatu yang memungkinkan Anda itu susah untuk tidur, makan pun tidak berselera karena kesedihan yang menimpa kepada keluarga atau orang-orang tercinta. Suatu saat Anda tertimpa seperti itu, boleh jadi mungkin Allah sayang kepada Anda. Allah ingin menghapus kesalahan-kesalahan itu supaya apa? Besok di akhirat tidak membawa dosa. Masya Allah ya, banget emang yang bisa bilang. Ning direct bersulah sih ya. Bersulah, tidak tahu hikmah yang ada di dalamnya. Itu seperti itu. Berarti ada yang dicabut dengan keras. Dulu kan pernah disinggung ya. Kalau di kitab kuning ini, neng kitab kuning, kalau untuk menggambarkan dicabut dengan keras, itu seperti Anda itu mencabut rambut yang ada di pisang goreng. Sampai pernah ngerti pisang goreng? Sing ditepungi, pisang goreng yang ada tepungnya itu, kadang-kadang kan suka ada rambutnya. Kenek maksud dari mencabut nyawa dengan keras, itu seumpama rambut yang melilit pada goreng gedang, yaitu pisang goreng. Ya, sampai suatu saat makan pisang goreng, anak rambutnya, dia rambutnya nek dibedul, bisa langsung kena anda. Susah, pedot.
kotek, pedot. Itu seperti itu. Sehingga dipaksa. Kira-kira kalau dipaksa seperti itu, kayak apa sakitnya? Naudzubillah min dzalik ya. Ada yang seperti itu. Ada pula waman takhudu ruhahu bisahalah. Ada pula yang dicabut oleh malaikat dengan mudah dan gampang, tidak sulit, sehingga seakan-akan keluarnya nyawa itu sangatlah mudah, terpisah dari tubuhnya. Ada yang memang dicabut oleh Allah dengan sangat mudah, sehingga nampak wajahnya yang tersenyum, seakan-akan tidak mengeluhkan sakit. Bahkan kalau dalam riwayat, contohnya Abu Zur'ah, ini Abu Zur'ah, kematian orang-orang soleh, contohnya adalah Abu Zur'ah. Suatu saat tatkala dia hendak menjemput kematian, kawan-kawannya atau sahabat-sahabat dekatnya menjenguk. Tatkala kemudian mau menjenguk, mereka itu hendak menalkin dia, karena kita tahu sunnahnya tatkala kita melihat orang yang mau meninggal, kita kan disuruh untuk menalkin. Cuma kawan-kawannya, sahabatnya mau menalkin dia nggak enak, karena dialah orang yang berilmu paling tinggi. Kanca-kancane sinang miliki kalau menalkin mereka enak, mereka ilmu sing paling dhuwur ya. Iya, sampean ya. Akhirnya mereka inisiatif menyebutkan hadis. Dari ini. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh Abu Zur'ah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga kemudian mati. Masya Allah ya. Mau ngasuk Abu Salama. Apalane surat Al-Baqarah. Wah, wacana Al-Baqarah bae. Masya Allah ya. Atau mungkin kita ya, gandeng ngaji bahasa Arab tahun-tahunan, sekalipun nggak bisa, wis wacana fangala bae. Seperti itu. Masya Allah. Ini seperti itu. Ini kalau ada segolongan manusia yang dicabut dengan lembut. Ya. Seakan-akan, ini kan menyebutkan seperti ini. Setelah kalimat wanazingati haqqa, lantas kemudian ada kalimat wanasitatin nasta. Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dan demi malaikat pula yang turun dari langit dengan cepat. Kalimatnya kan seperti itu. Semuanya mengarah kepada pengertian malaikat-malaikat. Malaikat pencabut nyawa, malaikat yang turun dengan cepat kemudian mencabut nyawa manusia dengan lemah lembut. Sebagaimana kalau antum suatu saat pernah membaca hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi kan ada riwayat. Tatkala manusia mau meninggal, maka turunlah malaikat dari langit sepanjang mata memandang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya. Sungguhnya hamba Allah yang beriman apabila dia hendak meninggalkan dunia. Antum bayangna, suatu saat ada orang beriman hendak meninggalkan dunia. Biasanya kan berkumpul, istri, anak-anak, saudara sudah ada di sekeliling kita. Sementara Anda yang hendak terpisah dari dunia, seakan-akan sudah tidak peduli lagi dengan dunia itu. Kan seperti itu. Seakan-akan jiwanya, rohaninya sudah mendekat ke arah sana. Jika Anda itu orang beriman. Sebagaimana telah disinggung di bab-bab sebelumnya, orang beriman kalau meninggal itu kan meninggalkan segala kelelahan dunia. Kan tujuannya seperti itu. Kon ngaso, ning derek cokan ngel bae karep kesel bae gitu. Iya kan ya, kon ngaso jane. Eman banget, Masya Allah. Lantas, kata di dalam hadis itu, wa iqbalu minal akhirah. Dan dia hendak menghadap kepada hari-hari akhirat. Dia hendak menghadap kepada hari-hari akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minasyama baydul wujuh. Lantas turun dari langit, malaikat-malaikat yang wajahnya putih dengan cepat. Turun dari langit malaikat-malaikat yang wajahnya putih dari langit, yang wajahnya putih turun dengan cepat. Berarti besok kalau antum mau menjemput kematian bisa dititeni. Kalau yang turun malaikat putih-putih wajahnya bagus-bagus,
dan bersinar, kemudian menghadap dilihat oleh Anda itu orang beriman. Tapi kalau wajahnya hitam-hitam pekat mengirikan, Anda ternyata pelanggaran terhadap keimanan. Minising di, ya minising wajah putih. Ya kan ya. Karena ini kan ya, makanya kadang-kadang orang mau meninggal, bicaranya kan sudah ada karuan. Dan biasanya nanti pada posisi seperti itu hadir kebiasaan. Biasanya kalau dalam posisi seperti itu membuat manusia itu terkesan dia tidak sadar. Sehingga kadang-kadang bicaranya melantur. Kadang-kadang sudah tidak mampu berbicara pula, yaitu matanya terbelalak menuju satu tujuan. Atau kemudian dia seakan-akan terpaku seperti ini. Atau kadang-kadang dia terpejam tapi jiwanya seakan-akan entah kemana. Karena hendak menghadap kepada Allah. Dewek sing nang jejere nangis. Sebagaimana dulu kan pernah disinggung. Dulu kan pernah ada ulama yang mau meninggal, istrinya, anak-anaknya, ibunya menangisi dia. Nang deweke ditakoni semuanya. Begitu ditakoni, ibunya ditanya, dia menangis karena yaitu kehilangan anaknya. Istrinya ditanya karena takut kehilangan suaminya. Anaknya ditanya karena takut kehilangan ayahnya. Dia kemudian menangis lebih sedih daripada tangisan ibunya, istrinya, anak-anaknya. Kemudian dia berkata, yang hampir-hampir tidak kita jangkau alam pikiran dia. Dia menjawab, kalian semuanya wahai ibuku, istriku, anak-anakku, kalian semuanya itu menangis untuk dunia, untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Kalian semuanya itu menangis bukan untukku, tapi untuk diri kalian dan untuk dunia. Wahai ibu, engkau menangis hanya karena engkau takut kehilangan anakmu. Wahai istriku, kamu hanya menangis karena takut kehilangan suamimu. Wahai anakku, kamu menangis hanya karena takut, yaitu engkau akan dipanggil sebagai anak-anak yatim. Dan sementara aku menangis lebih sedih daripada tangisan kalian, karena siapa pula yang menangisi aku tatkala malaikat-malaikat turun dari langit dengan cepat. Bagaimana keadaannya kalau malaikat-malaikat itu yang berwajah-wajah hitam? Bagaimana kemudian mereka tatkala mencabut nyawaku dengan keras? Siapa yang menangisi itu? Masya Allah ya. Derek kejangkauan pikirannya katakan semua ya. Pikirannya sing nangis-nangis mau kayak cinta mengdek. Jadinya utuh kok. Cinta kan beda kan jadinya nangisi mikiri bagaimana dia berpisah dari dunia supaya dia betul-betul menjadi orang beriman. Mulanya esuk ditakoni bojone sampean, istrine sampean, anak-anaknya sampean, dulu-dulu sampean nangisi aku, nek juga meninggal lagi, ngapa alasannya? Iya. Menu itu. Ya kan gak ada yang menangisi itu. Nah, lantas berikutnya, karena wujuhahum asyamsu, maka seakan-akan wajah-wajah mereka seperti matahari yang hanya melihat orang yang mau meninggal itu. Sing bisa ndeleng kan mau sing meninggal tok. Sing liyane tidak melihat karena dia sudah masuk ke dalam terkait masalah detik-detik hendak meninggalkan dunia. Lantas berikutnya, mangahum kafanun min akfani ahlul jannati. Malaikat-malaikat itu membawa kain kafan. Kain kafan itu dari surga. Jadi kain kafannya digawa nang malaikat-malaikat itu dari surga. Masya Allah. Jenengan aja takun kain kafannya kayak apa? Kayak dijelaskan hadis. Iya. Dan berikutnya adalah wahanutun, dan juga membawa balsam. Tadi sana membawa kain kafan dan sekaligus juga membawa balsam. Balsam itu adalah balsam dari surga. Hatta yajlisu minhu madal basar, sehingga kemudian malaikat-malaikat yang turun dengan cepat, wajahnya putih seperti matahari, membawa kain kafan dan juga membawa balsam. Mereka duduk sejauh mata memandang. Duduk sejauh mata memandang. Siapa yang bisa melihat orang yang mau meninggal? Wong sing gak deleng ya, mulane wis ya. Mulane butuh ditalkin. Kayak ngapun dini coba. Bayangkan siapa yang nggak takut lah dengan kondisi yang seperti itu. Artinya, kalau kita memang betul-betul orang beriman, begitu kemudian kita menghadapi hari itu, Masya Allah, janjane ya gembira. Pemening konek malaikat maut sudah datang mendekati Anda, kalau Anda itu orang beriman ya, duduk di sebelah Anda, kemudian dia berbicara dengan halus dan pelan. Allahu yukri'uka salam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam untukmu wahai kekasih Allah. Kok yang apa senangnya ya?
Masya Allah ya, Allah titip salam sampean. Oh, Masya Allah, jenengan ya. Mulanya nuju-nuju, orang yang beriman yang meninggal, dia meneteskan air mata. Dan ini sebagai tanda, kan cirinya 3. Ada yang meneteskan air mata, ada yang mengeluarkan yaitu keringat di dahi. Dan ada kemudian pula yang kemudian hidungnya mengembang. Alasannya adalah karena dia telah mendapatkan berita gembira dari Allah. Allah menyampaikan salam kepadamu wahai kasih Allah. Sehingga dia terenyuh, terharu. Begitu terharu karena badannya sebagian ke sana sudah tidak berfungsi, sebagian kemudian masih berfungsi. Yang paling berfungsi adalah bagian sininya wajah. Sehingga kemudian dia meneteskan air mata. Karena terenyuh, ya Allah, Masya Allah, yang dosanya akeh. Waduh, yang gak balik sampean. Ini ya, mudah-mudahan mendapat rahmat ya Allah, Masya Allah. Karena ini darani nang sing pada jagong bojone sampean, istri, anak-anak, darani nangisi sampean. Ya enggak, itu menangisi ke sana. Kalau dia betul-betul orang beriman, malah seakan-akan itu istrinya, anaknya, dunia yang ada sudah tidak terpikirkan. Dia seakan-akan sudah rindu, ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hadis Rasulullah disebutkan, "Waman habba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan mencintai perjumpaan dengannya. Maksudnya adalah tatkala hamba mau meninggal diberi kabar gembira oleh Allah. Allah menyampaikan salam untukmu wahai kasih Allah. Begitu seperti itu, hamba itu mencintai, ingin dan begitu rindunya berjumpa dengan Allah, sehingga kemudian dia meneteskan air mata. Nangis. Kayak apa ya? Kayaknya terharu pol. Melebihi yaitu hati manusia, semua apa saja yang ada di dunia yang pernah kita terharu. Kalau dikumpulkan semuanya, itu kalah dengan rasa haru tatkala kita mendapat berita kabar gembira dari Allah tatkala menjemput kematian. Subhanallah, yang bisa ganti ini terharunya lah. Kami tidak bisa membayangkan, dan kami semuanya tentunya antum-antum dan kita semuanya berharap begitu kita mau meninggal, kita pun sama. Malaikat maut duduk di sebelah kanan Anda, dia bicaranya pelan, kemudian berkata, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai kasih Allah, Allahu yukri'uka salam." Allah menyampaikan salam untukmu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, nanti kan ini ya, akhirnya nangis. Masya Allah ya. Nggak terbayang lah betapa bahagianya. Kemudian berikutnya, hatta yajlisun minhum madal basar. Kemudian dia duduk sepanjang yaitu mata memandang malaikat-malaikat itu. Summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa min ra'si. Begitu telah datang malaikat, yaitu malaikat yang turun dengan cepat, yang wajahnya putih seperti matahari, membawa kain kafan dan balsam, duduk sejauh mata memandang, barulah datang malaikat maut. Kemudian duduk di sebelah kepala calon yang mau meninggal. Makanya kita disunahkan pula untuk menalkin di telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Malaikatnya wis pada baris. Dan kita yang sehat, yang belum mau meninggal, tidak bisa melihat. Dan ini juga mengandung satu pengertian. Ada hadis Nabi yang menunjukkan kalau suatu saat dia memiliki lonceng, memiliki anjing, malaikat tidak bisa masuk ke rumahnya. Kalau malaikat maut dan bala tentaranya bebas, tanpa halangan. Yang dimaksud tidak masuk ke rumah kalau ada anjing dan lonceng, itu adalah malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Malaikat maut bukan disugi wow mana 10 orang pandang bulu bebas ya. Suka pandang bulu ke disugi lonceng itu bulu lah, suka pandang bulu. Dia bebas hambatan untuk semua terkait masalah itu. Hari ini kan ada ya hadis yang menyebutkan seperti itu. Nek bisa kayak gue ya, nek mau segera meninggal ya sugi lonceng nih urus siapa aja giri-giri. Iya ya. Itu seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya itu aina takunu yudrikumul mautu wa law kuntum fi burujin musayyarah. Dimanapun, kapanpun, tatkala engkau berada, jika kemudian ajal itu tiba, malaikat maut telah tiba, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, dan tidak bisa ditangguhkan. Sekalipun engkau bersembunyi di benteng yang kokoh, di istana yang megah,
atau bahkan kemudian di bangunan yang kokoh dan teguh dan kuat, itu tidak akan menghalangi ajal tiba kepada manusia. Mula menggede-gedene baung pitu, wah pengaruh seperti itu. Dan berikutnya, fayaqulu, kemudian malaikat maut itu berkata. Lantas malaikat maut itu berkata, ini yang dimaksud dari kalimat, dan ada sebagian manusia keturunan anak Adam yang dimana dia dicabut nyawanya, yaitu dengan mudah dan sangat mudah. Malaikat maut itu kemudian berbicara dengan suara yang pelan. Uhruji, keluarlah. Ayat Tuhan nafsul mutmainah, keluarlah wahai jiwa yang tenang. Wah, mulanya kan ayat Al-Quran kayak nang surat Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah ini nafsu yang tenang, nafsu yang lebih cenderung kepada kebaikan, nafsu yang penuh dengan keimanan, nafsu yang senantiasa mengarah kepada pengertian dia memiliki amal soleh yang banyak bertobat dan banyak menangis kepada Allah. Nafsul mutmainah, tenang. Bayang apa ya coba? Naik malaikat maut ngomong, keluarlah wahai jiwa yang tenang, direct ayem. Kalau ucapannya bukan seperti itu berarti orang ayem. Sampai kalau satu saat malaikat maut itu datang, dia berkata, uhruji ayat Tuhan nafsul mutmainah, keluarlah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Masya Allah, terus kan senang ya, rasanya senang wis, orang tempat dari dunia selek pengen rindu kepada Allah. Lantas kemudian uhruji illa magfiratin minallah wa ridwan. Lantas malaikat maut untuk menenangkan lagi supaya hamba itu lebih tenang, tenang saja, keluarlah nyawamu itu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lebih tenang enggak? Mau tenang, keluarlah wahai nyawa-nyawa dari jiwa-jiwa yang tenang. Dewek isi gugup nang malaikat maut diulang lagi, uhruji illa magfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah, menuju keridhaan Allah. Oh, Masya Allah, tambah tenang. Dan kita pun kadang-kadang melihat kondisi orang beriman dari golongan ulama-ulama saleh dulu seperti itu. Dia tenang. Bahkan pernah ya ada tayangan seorang imam qori sekaligus kalau tidak salah Syekh Hania Rifai. Ya, Syekh Hania Rifai kan dia setelah sholat subuh, setelah membaca ya ayat Tuhan nafsul mutmainah diulang-ulang nang dheweke. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah sambil menangis. Mungkin menurut hemat kami, dia mungkin membayangkan hadis ini. Mungkin seperti itu, sehingga dia diulang-ulang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, diulang-ulang sambil menangis sampai tenggelam, diulang lagi. Begitu selesai sholat, dia mati. Masya Allah ya, mungkin mereka kayak lagi ngobrol, mungkin kami malaikat mau. Masya Allah, sekarang itu tidak bisa membayangkan lah betapa bahagianya orang-orang yang seperti itu. Kita pun sama, berharap kepada Allah tatkala kemudian kita melihat wanazingati harqa wanasitatin nasta, kita berharap kepada Allah nanti malaikat yang turun kepada kita yang mencabut nyawa kita, yaitu malaikat-malaikat yang lemah lembut tatkala mencabut nyawa kita. Masya Allah, kayak apa senangnya coba. Karena itu adalah bagian ujian terakhir di dalam kehidupan manusia. Lantas berikutnya, fatahruju tasilu. Begitu malaikat maut bilang seperti itu, maka keluarlah nyawanya seperti mengalirnya tetesan air yang keluar dari geribah atau teko atau ceret. Berarti nyawanya keluar seperti air yang kemudian mengalir dari teko, geribah atau ceret. Ya, seperti ini. Tongnya enak apa? Lancar ya. Terus seperti itu. Kan yang namanya nyawa kan bergerak mulai dari ujung kaki sampai menuju ke sana. Kan mulai dicabut nyawanya kan mulai dari kaki. Mulai ke atas biasanya. Nanti kondisinya begitu dari atas, kalau antum pernah melihat, menyaksikan, itu lantas begitu bekik seperti ada yang bergerak. Nanti tatkala yang sudah tidak bernyawa wis pucat, dingin. Ya wis adem, munggah. Nanti munggah ke sini. Itu seperti air yang mengalir dan keluar dari teko.
jika dia adalah orang yang beriman. Ini yang dimaksud malaikat maut mencabut nyawanya dengan halus dan lembut. Sampai kemudian malaikat maut berkatanya, Masya Allah. Betapa bahagianya coba kalau ada hamba Allah yang seperti itu. Lantas berikutnya, tatkala kemudian nyawa itu keluar, fayakhuduha. Tujuan malaikat-malaikat maut, malaikat-malaikat yang turun dari langit itu, kan banyak sejauh mata memandang. Kemudian duduk sepanjang mata memandang, barulah kemudian malaikat maut. Begitu malaikat maut mencabut nyawanya, terpisah pula nyawa dari tubuh manusia itu. Lantas nyawanya oleh malaikat maut dipegang, kemudian dikasihkan ke malaikat sebelahnya. Sebelahnya. Nanti yang paling ujung membawa nyawa itu menuju langit. Langsung dibawa menuju langit. Di dunia, orang itu sudah meninggal. Wis lagi diumumna. Innalillahi, di WA, atau yang lain-lain. Di rumahnya sudah dipasang. Di kursi, kemudian ditata. Taruh kemudian juga ada. Tetangga kemudian sibuk. Menjenguk saudara-saudara di perantauan, disuruh pulang, dan yang lain-lain. Dan dia nyawanya dibawa menuju ke arah sana. Seperti itu. Ini jika dia adalah hamba Allah yang beriman. Begitu sampai di langit, nanti pintu langit dibukakan. Begitu sampai di langit kan pintu langit dibuka. Sampai kemudian ke langit pertama, kedua, ketiga. Semua penduduk langit berkata, wahai hamba Allah, sungguh siapakah ruh ini yang baunya wangi dan namanya harum, karena adalah hamba Allah yang soleh. Masya Allah. Ini kalau dia adalah orang beriman.